Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak sekalian yang ibu sayangi, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta mari haturkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beroleh syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk pada materi sejarah, yaitu tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, bagian pertama. Anak-anak sekalian, kajian tentang riwayat hidup Rasulullah SAW tidak semata-mata untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, tetapi untuk tujuan yang jauh lebih penting dari itu. Tujuan pokok tentang kajian riwayat hidup baginda Rasulullah SAW adalah untuk mengkaji dasar-dasar Islam. Selain itu, kajian tentang riwayat hidup Rasulullah SAW juga penting untuk dapat meneladani contoh-contoh mulia yang ditunjukkan melalui pribadi Rasulullah SAW, karena contoh terbaik universal akan kita dapatkan pada diri Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Anak-anak sekalian, pada masa kerasulan Nabi SAW, terdapat dua kekuatan besar dalam sejarah peradaban manusia, yaitu Persia di timur dan Kekaisaran Romawi di barat. Semenanjung Arab yang secara geografis terletak di antara dua kekuatan besar dunia pada zaman itu masih berada dalam kegelapan yang pekat yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Anak-anak sekalian, untuk memudahkan pembelajaran materi sejarah ini, kita akan membagi pembahasan ini dalam beberapa subbagian, dan segera kita mulai subbagian yang pertama. Selamat mengikuti. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mimpi buruk Raja Persia. Tersebutlah pada suatu malam Raja Persia yang bernama Anushirwan tiba-tiba terbangun dari tidur lelapnya karena 14 menara di istananya yang megah tiba-tiba roboh.
sebuah mimpi yang seolah sangat nyata sehingga membuat hatinya sangat gelisah. Saat itu pun api Fars yang mereka sembah juga padam setelah selama ribuan tahun menyala. Tahun itu adalah tahun ke-40 sejak Anushirwan naik tahta sebagai Raja Persia. Anushirwan, seorang Raja Persia yang berhasil membawa Kekaisaran Sasania ke puncak kejayaannya. Lalu dikumpulkanlah olehnya para ahli nujum istana untuk menafsirkan mimpi yang membuat hatinya gelisah. Para ahli sihir itu mengerahkan segala daya dan kekuatan yang mereka miliki. Namun bumi menjadi gelap dan langit pun tertutup. Hanya satu hal yang mereka tahu, yaitu seorang nabi telah datang. Sementara itu, ribuan kilometer ke arah barat daya dari negeri itu, seorang perempuan mulia sedang berjuang antara hidup dan mati, dan dia pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama dengan nama yang belum pernah digunakan oleh seorang pun, yaitu Muhammad, yang kelak diangkat oleh Allah menjadi Rasul penutup, Rasul akhir zaman, panutan dan rahmat untuk seluruh alam. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menatap wajah ayahandanya karena pada saat Rasulullah masih berusia 7 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya telah wafat. Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diabadikan di dalam Al-Quran di dalam surah yang ke-105, yaitu surah Al-Fil yang berarti gajah. Karena pada waktu itu terjadi upaya penyerbuan oleh sepasukan tentara yang dipimpin oleh Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Abrohah adalah gubernur dari kerajaan Abyssinia yang memerintah di provinsi Yaman. Pada waktu itu, Abrohah mengendarai gajah, tetapi belum juga memasuki kota Mekah, mereka sudah dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil dari api neraka. Betapa Abdul Muttalib merasa sangat bahagia atas kelahiran cucu laki-lakinya, bagaikan mendapat pengganti dari rasa sedih dan kehilangan seorang putra yang sangat dicintainya, yaitu Abdullah. Begitupun dengan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Hatinya sangat gembira menyambut keponakan laki-lakinya, dan lantaran itu dia langsung memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Meskipun setelah risalah kenabian datang kepada Rasulullah SAW, Abu Lahab adalah sosok yang sangat benci kepada Nabi. Bahkan sedemikian bencinya kepada Rasulullah SAW yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Beberapa kali upaya pembunuhan dia lancarkan atas diri Rasulullah SAW. Abu Lahab namanya pun diabadikan di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Lahab. Ancaman neraka atas diri Abu Lahab. Azab kubur pun berlaku atas diri Abu Lahab. Namun lantaran rasa senangnya atas kelahiran Rasulullah SAW, atas rasa gembiranya atas kelahiran keponakannya, setiap Senin dia mendapatkan keringanan atas azab kubur itu. Tidak hanya para keluarga, alam semesta pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
betapa saat Rasulullah dilahirkan, tanah Mekah yang kering kerontang tiba-tiba menjadi subur, pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat, langit terang benderang dan cahayanya sangat terang sehingga bintang-bintang merendah ke cakrawala langit dengan cahayanya yang indah. Selain tanda-tanda tersebut, terjadi pula peristiwa-peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah SAW, yaitu bumi berguncang dan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah tiba-tiba jatuh dan hancur, bergelimpangan ke tanah seolah bersujud kepada Allah. Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Masa kecil di desa Bani Sa'ad. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada masa dahulu, setiap bayi yang lahir akan dititipkan untuk diasuh dan disusui oleh perempuan desa yang juga sedang memiliki bayi. Perempuan-perempuan desa yang mengambil upah pengasuhan dan menyusui bayi-bayi orang kota itu biasanya dinamakan dengan sebutan perempuan badiah. Sebagian dari alasan pengasuhan oleh para perempuan badiah itu adalah bahwa di pedesaan suasananya masih tenang, pergaulan lebih terjaga, dan tutur bahasa juga lebih halus. Demikian pula dengan Rasulullah SAW ketika setelah dilahirkan oleh ibundanya, beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan dari Bani Sa'ad, hingga Rasulullah mencapai usia sekitar 5 tahun. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW, hanya mampu menyusui bayinya selama 3 hari. Ada penjelasan yang mengatakan bahwa karena kesedihan yang sangat mendalam atas meninggalnya suaminya yang baru beberapa minggu berlalu, menyebabkan air susunya berkurang dan akhirnya mengering. Setelah itu, Suwaibatul Aslamiyah, seorang budak Abu Lahab yang telah dimerdekakan, menyusui Muhammad kecil hingga beberapa waktu sampai berjumpa dengan pengasuhan oleh Halimatus Sa'diyah. Berat sangat hati Sayyidah Aminah melepaskan bayinya. Akhirnya Halimatus Sa'diyah membawa Muhammad kecil yang baru berusia sekitar 4 bulan itu pulang ke desanya. Keledai tua milik Halimatus Sa'diyah yang sebelumnya begitu lemah pada perjalanan pulang itu berjalan sangat cepat hingga mendahului seluruh teman-temannya. Maka orang-orang Bani Sa'ad pun merasa heran dan takjub. Setibanya di perkampungan Bani Sa'ad, suami Halimatus Sa'diyah, Harb bin Abdul Uzza, merasa sangat heran dengan perubahan yang terjadi di desanya. Pada saat ditinggalkannya menuju Mekah, domba-domba miliknya sangat kurus. Namun, pada saat mereka kembali ke perkampungan mereka, domba-domba itu menjadi gemuk dan sehat. Demikianlah keluarga Harb bin Abdul Uzza terus mendapatkan berkah dari Allah dan keluarga ini bertambah makmur. Sementara itu, Halimatus Sa'diyah dengan penuh cinta merawat bayi mungil mulia itu. Bayi itu tidak rewel, tidak suka berteriak, dan jarang sekali menangis. Jika bayi itu gelisah di malam hari, maka Halimatus Sa'diyah akan menggendongnya keluar rumah dan bayi itu kembali tenang setelah memandang bintang-bintang di langit. Bayi mulia itu sudah dapat berbicara dengan fasih pada usia 9 bulan. Hari berganti, musim berlalu. Halimatus Sa'diyah merawat dan membesarkan Muhammad kecil dengan sepenuh hati, bahkan menyayangi Nabi SAW
melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Hingga tibalah waktu bagi Halimatus Sa'diyah untuk mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibunya. Pada saat itu, usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 5 tahun. Kembali ke pangkuan ibunda hingga masa dewasa. Hampir 5 tahun lamanya Muhammad kecil berada dalam pengasuhan di tengah lembah Bani Sa'ad. Merasakan kondisi alam yang masih asli, menikmati alam bebas terbuka yang tenang, mengamati makhluk gurun Sahara, tertawa dan gembira, bermain bersama anak-anak Halimatus Sa'diyah dan anak-anak seusianya. Hal tersebut demikian membekas dalam kehidupannya. Selepas masa 5 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah itu, Muhammad kecil pun kembali diasuh oleh ibundanya. Sayyidah Aminah sangat sayang dan memanjakan Muhammad kecil. Dalam kurun waktu itu, segala kasih sayang dicurahkan oleh Sayyidah Aminah kepada putranya. Sayyidah Aminah tidak pernah menikah lagi setelah meninggalnya Abdullah, suami tercinta. Sayyidah Aminah hanya ingin membaktikan dirinya kepada mengasuh putranya dengan sepenuh jiwa. Putranya sebagai tanda mata terakhir Abdullah kepadanya. Pada saat usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun, Sayyidah Aminah mengajaknya berziarah ke makam Abdullah di Yasrib dengan ditemani oleh seorang hamba sahaya yang bernama Ummu Aiman. Maka dimulailah perjalanan menempuh jarak 400 km itu. Namun pada saat perjalanan sampai di sebuah desa yang bernama Abwa, yang letaknya antara kota Yasrib dengan Jufah, yang jauhnya 23 mil di selatan Yasrib, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia serta dimakamkan di desa itu. Tinggallah Muhammad kecil menjadi seorang yatim piatu. Belum pula tercapai niat hendak mengunjungi makam ayahnya, justru di tengah perjalanan dia kehilangan ibunya. Jadilah Muhammad kecil seorang yatim piatu pada usia 6 tahun. Dia menangis. Dengan hati sedih, Muhammad kecil dibawa kembali oleh Ummu Aiman ke kota Mekah, lalu diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika itu, Abdul Muttalib berusia 78 tahun. 2 tahun Muhammad kecil diasuh dengan penuh kasih sayang oleh kakeknya, seorang pembesar suku Quraisy itu. Sesaat sebelum Abdul Muttalib wafat, dia memanggil seluruh anak-anaknya untuk meminta kesediaan mereka mengasuh Muhammad kecil. Di antara anak-anak Abdul Muttalib, hanya Abu Thaliblah yang bersedia mengasuh Muhammad kecil. Tidak lama setelah itu, Abdul Muttalib pun wafat. Betapa besar kesedihan Muhammad kecil ditinggalkan oleh kakeknya yang mulia itu. Sementara duka atas kepergian ibundanya pun belum juga sirna. Muhammad kecil tak henti menangis ketika mengiringi jenazah kakeknya untuk dimakamkan di Hajun, sebuah nama tempat pemakaman yang ada di kota Mekah. Muhammad kecil berpindah pengasuhan pada pamannya. Abu Thalib sangat menyayangi keponakannya itu, bahkan lebih dari rasa sayang kepada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Muhammad muda yang sangat luhur, berbakti, cerdas dan baik hati sangat memikat hati Abu Thalib. Pada saat berusia 12 tahun, Muhammad muda bersikeras meminta Abu Thalib untuk diizinkan ikut serta berniaga ke negeri Syam. Semula Abu Thalib menolak, karena perjalanan berniaga ke negeri Syam adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi seorang anak yang berusia 12 tahun.
Begitu besar rasa sayang Abu Thalib kepada keponakannya itu. Namun karena Muhammad bersikeras, akhirnya diizinkanlah beliau ikut serta berniaga ke negeri Syam. Selama perjalanan itulah Muhammad muda banyak memperoleh pengalaman yang dengan kecerdasan otak, ketajaman berpikir dan kebesaran jiwanya, kelak pengalaman itu akan menjadi bekal berharga ketika perintah kenabian telah datang kepadanya. Pada suatu perjalanan perniagaan itu, mereka berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Pendeta Bukhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya itu baik-baik, karena Bukhairah melihat tanda-tanda kerasulan pada diri anak muda tersebut. Pada usia 20 tahun, Muhammad muda bekerja pada Siti Khadijah, seorang saudagar kaya dan terhormat di Mekah. Muhammad muda berniaga dengan membawa barang dagangan milik Siti Khadijah ke Syam. Lalu sepulangnya ke Mekah, diserahkanlah oleh Muhammad muda kepada Siti Khadijah seluruh laba perdagangan beserta barang-barang yang dibeli dari Syam untuk dijual di Mekah. Dan setiap perniagaan itu, Muhammad muda memperoleh upah yang sangat bagus dari Siti Khadijah, yaitu berupa 4 ekor anak unta. Maisarah, seorang hamba sahaya Siti Khadijah yang sering ikut dalam misi perniagaan ke Syam itu, sering memberikan kesaksian kepada majikannya akan mulianya budi pekerti Muhammad muda, kejujurannya teruji, kegigihannya dalam berniaga tidak diragukan lagi. Perniagaan itu berlangsung hingga beberapa saat lamanya, hingga tiba pada suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Muhammad muda dengan jodohnya. Dia adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, perempuan mulia yang diberi gelar At-Tahiriyah, yang berarti yang senantiasa menjaga kesucian dan martabatnya. Pengangkatan menjadi Rasul. Sekitar 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, di Mekah terjadi banjir besar sehingga menggeser posisi Hajar Aswad dari posisi semula di salah satu sisi Ka'bah. Pada peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad pada sisi Ka'bah itu, terjadilah silang sengketa di antara kepala suku yang ada di Mekah pada waktu itu, karena masing-masing merasa paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisi semula. Atas izin Allah, Rasulullah SAW berhasil melerai pertikaian itu dengan cara meletakkan Hajar Aswad pada surban beliau, lalu para pemimpin suku bersama-sama memegang tepi kain, kemudian diletakkanlah Hajar Aswad pada posisi semula. Atas peristiwa itu, Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi SAW lebih banyak melakukan tahanuts dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Tahanuts artinya menyendiri di tempat yang sunyi, merenung, berfikir, dan memusatkan jiwa untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Dan pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi, ketika Nabi sedang bertahanus di dalam gua Hira, yaitu sebuah gua yang berada pada salah satu sisi Jabal Nur atau Gunung Cahaya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa tulisan dan menyuruh Nabi untuk membacanya. Malaikat Jibril berseru, "Iqra." Terperanjatlah Nabi lalu menjawab, "Ma aqra." Demikian berulang-ulang sampai 3 kali. Lalu malaikat Jibril pun membacakan wahyu itu dan Nabi pun menirukannya.
Wahyu pertama yang diturunkan itu adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah wahyu sebagai penobatan Muhammad menjadi seorang nabi, pembawa berita, seorang rasul, utusan dari Tuhannya, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Pada saat wahyu pertama diturunkan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun 6 bulan 10 hari. Pada saat wahyu pertama diturunkan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut kalender Qamariyah, atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut kalender Syamsiyah. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar bagaikan orang yang sedang demam, sehingga beliau meminta untuk diselimuti oleh istri beliau, Siti Khadijah, segera mengambil selimut lalu diselimutkan segera ke badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, di negeri nun jauh dari Mekah, yaitu negeri Persia, pada pagi hari setelah turunnya wahyu Al-Quran itu, betapa terkejutnya sang Raja Anushirwan ketika dia mendapati dinding atap lengkung istananya yang megah telah runtuh, padahal bangunan itu begitu kokoh. Bertambah lagi akan berita tentang jebolnya sebuah bendungan air di negeri itu. Kemudian dikumpulkanlah seluruh ahli nujum istana. Para ahli nujum itu mengetahui akan satu hal, yaitu Nabi akhir zaman sudah diangkat menjadi seorang rasul. Namun para ahli nujum itu memberikan informasi dusta kepada raja mereka karena ketakutan mereka akan murka sang raja. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari ikuti pada bagian kedua materi ini, masih dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sampai jumpa.